komentar banyak asam lambung. Ada? Wah, banyak nih ya. Asam lambung itu wilayah perut, di bawah leher disebutnya ruhani, sebelah kiri habluminallah. Ingat ya, lambung disebutnya wilayah Nabi Yunus. Yuk ambil hikmah dari kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Nabi Yunus dengan keadaan merasa putus asa. Apa yang menyebabkan putus asa? Dakwahnya sekian lama, pengikutnya hanya sedikit. Akhirnya Nabi Yunus mengeluh. Dengan mengeluh akhirnya Allah berfirman, semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan. Bahkan keluhannya diabadikan dalam Al-Quran. Ya Allah, gantilah kaumku dengan kaum yang lain. Tuh, ketika orang sering ngeluh, buah daripada rasa putus asa, justru malah ditambah kesulitannya oleh Allah. Singkat cerita, Nabi Yunus putus asa, ditinggalkan kaumnya, ditegur oleh Allah, dimakan ikan. Diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus mengalami alam kegelapan. Nah, mengalami alam kegelapan. Sob, saya tanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena penyakit asam lambung, penyakit GERD, panic attack, anxiety. Saya tanya teman-teman, apakah Anda saat ini sedang mengalami rasa putus asa? Putus asa ini banyak sekali penyebabnya. Mungkin ketika masih muda, kebutuhan dipenuhi orang tua, begitu menikah harus memikirkan sendiri, sulit cari kerja, dan lain sebagainya. Mungkin karena banyak pikiran, banyak kekhawatiran, mungkin disebabkan karena kebutuhan, ekonomi yang, Masya Allah, pokoknya. Ya, apakah Anda sedang mengalami rasa putus asa? Dari rasa putus asa melahirkan keluh kesah, dikit-dikit ngeluh, ngeluh itu banyak penyebabnya, karena sulit menerima kenyataan, sulit menerima keadaan. Ingat, semakin mengeluh, Allah berfirman, semakin ditambah kesulitan. Semakin udah malah lagi putus asa dengan keadaan, lahirnya ngeluh, ditambah kesulitan. Sehingga masalah terus datang silih berganti. Cobaan bertubi-tubi, ngalamin nggak? Lagi ngalamin itu nggak? Masalah terus datang silih berganti, cobaan bertubi-tubi. Lagi ngalamin itu nggak? Sehingga hidupnya gelap, gelap. Mau keluar rumah minder, mau kemana-mana nggak ada duit, bahasanya nih ya. Mau ini sulit, mau kemana-mana susah. Lagi ngalamin itu nggak? Gelap, sebagaimana Nabi Yunus gelap di dalam perut ikan. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus saat keluar dari perut ikan. Bagaimana jalan sembuhnya Nabi Yunus, jalan keluarnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Ini yang harus teman-teman pahami. Nabi Yunus beristighfar. Nabi Yunus beristighfar. Apa istighfarnya? Diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah karena telah zolim pada diri sendiri. Bagaimana tidak disebut zolim? Sekarang sob, buktikan. Orang ketika lagi banyak masalah, banyak pikiran, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, secara otomatis enggak? Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan jadi tidak teratur. Muncul kayak gitu enggak? Orang ketika makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, istirahat kurang, makan jadi nggak teratur, otomatis muncul gejala asam lambung. Berawal dari panas perih di ulu hati, ke dada, sampai ke kerongkongan. Dari gejala asam lambung, pikiran belum selesai, masalah terus datang. Akhirnya terjadilah penyakit asam lambung. Lambung kayak diperes-peres, kayak diirit-iris, kayak disayat-sayat, sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa. Masalah belum selesai, datang masalah baru lagi. Akhirnya apa? Memikirkan lagi, lambungnya akhirnya iritasi. Iritasi lambung menghasilkan zat asam berlebih, sehingga apa? Lambungnya membengkak. Membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung. Terjadilah penyakit GERD. Apa itu penyakit GERD? Jantung terganggu lambung. Sakit dada sebelah kiri sampai tembus ke belikat. Nafasnya sesek, ulu hatinya sakit. Terjadi penyakit GERD. Karena jantungnya terganggu lambung. Jantung disebut kolbu. Kolbu disebut hati. Ketika jantungnya terganggu, hati pun ikut terganggu. Jantung berdebar-debar, hatinya gelisah. Jantung berdebar-debar, bawaannya nggak betah. Jantung berdebar-debar, gelisah nggak karuan. Dari kegelisahan muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ketakutan jadi was-was, kecemasan jadi was-was, pikiran jadi was-was.
Apapun lahirnya was-was. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan kewas-wasan mulu. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan angin, takut dengan air, takut dengan dingin. Maka orang yang terkena penyakit ini pada takut sama kipas angin. Gak mau deket-deket sama kipas angin. Apalagi kalau kipas anginnya nyala, muter-muter. Takutnya luar biasa. Ada nggak yang takut sama kipas angin? Yang namanya api takut dengan dingin. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki. Bertemankan dengan minyak angin dan fresh care. Kenapa? Takut dingin. Ada nggak yang kayak gitu? Yang namanya api takut air. Sehingga apa? Orangnya jadi pada takut mandi, pada males mandi. Takut dengan air, takut dingin, takut kambuh, takut jatuh, takut macam-macam pokoknya takutnya. Akhirnya apa? Ketika udah seperti itu, datang penyakit. Namanya penyakit panic attack. Datang pagi takut, datang siang takut, datang sore mencekam, datang malam kayak musibah besar. Nggak bisa tidur, ada suara burung takut, dengar orang ketawa takut, kumpul dengan banyak orang takut, melihat ini takut, melihat itu takut, makan ini itu takut semuanya. Ada yang ngalamin? Takut semuanya. Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, ketakutan, ketakutan. Takut semuanya. Ya, dengar suara ambulan takut, dengar berita kematian bukan takut lagi. Rasanya nggak karuan. Takut pokoknya. Mau keluar rumah takut, mau ke kamar mandi takut, mau ke dapur takut. Takut ada yang lewat, lebeu. Takut ada hitam-hitam, takut ada yang ngikutin, takut ada hantu, takut ada macam-macam. Takut semuanya. Dari ketakutan ini akhirnya muncullah penyakit yang paling parah, yang paling berbahaya. Penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Nah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah bersabda akan adanya penyakit wahan. Wahan itu apa? Berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Secara medis namanya anxiety. Ada nggak di sini yang terkena penyakit anxiety? Berawal dari ubud dunia, kecintaannya kepada dunia yang berlebih, berujung pada takut akan kematian. Ya, berujung pada takut akan kematian. Datang pagi takut mati, datang siang takut mati, datang malam takut mati, tiap hari pikirannya takut mati, batuk aja takut mati. Ada? Secara medis namanya anxiety. Gejalanya ke tubuh luar biasa. 1001 sensasi. Kadang kepala kelayangan, kadang migrain, kadang vertigo, kadang pundak sakit, kadang badan sempoyongan, nafas pendek, detak jantung hilang, ya. Kemudian perut sakit, BAB berdarah, kaki gemetar, keringat dingin, badan getar-getar, badan kedutan, perut gerak-gerak. Ada yang ngalamin itu? Ketika dibawa ke rumah sakit, apa kata dokter? Tidak ada diagnosanya. Tidak ada diagnosanya. Disebutkan dalam kitab, orang yang terkena penyakit asam lambung, penyakit wahan ya. Orang yang terkena penyakit wahan itu ibarat ibarat lalat, ngeyel. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, ia lebih memilih sampah. Makanya orang seperti ini dikasih nasihat sulit dikasih nasihat. Nah, disebutkan pula dalam sebuah kitab tanda lemahnya iman. Orang yang terkena penyakit ini disebabkan karena lemahnya iman. Namun orang yang terkena penyakit ini dikasih tahu imannya lagi lemah, nggak terima. Nggak terima, karena dirinya sudah dikuasai oleh nafsunya, dikuasai oleh keburukannya. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, ngeyel. Apa ngeyelnya? Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Kamu nggak tahu apa yang aku alami. Nggak ada di dunia ini yang sakitnya lebih parah dari saya. Musibahnya lebih berat dari saya. Masalahnya seperti saya. Nggak ada seberat saya. Nggak ada. Ada nggak teman-teman yang kalau dinasehatin orang, kemudian muncul alibi. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Nggak ada di dunia ini yang sakitnya seperti saya. Masalahnya seperti saya. Kemudian muncul lagi prasangka-prasangka buruk, jangan-jangan saya disantet, jangan-jangan saya kena sihir, jangan-jangan ada jin nasab, jangan-jangan ada macam-macam.
Begitu muncul di TikTok, jualan garam rukiah, jualan minyak rukiah, tergiur pengen beli. Ya, tergiur pengen beli. Padahal jalan sembuhnya itu mudah. Pengen sembuh nggak teman-teman? Pengen sembuh nggak? Pengen sembuh nggak dari musibah ini? Dari penyakit ini? Pengen sembuh nggak? Yuk, pengen sembuh nggak? Ingat, yang gerak-gerak di perut itu bukan setan. Itu bukan sihir. Yang gerak-gerak di perut itu gas perut. Gas perut disebabkan dari apa? Zat asam yang tinggi menghasilkan gas. Yang namanya gas selalu mencari celah yang lebih tinggi. Makanya mereka gerak-gerak terus di perut. Kenapa? Perut kita penuh dengan usus besar. Makanya mereka cari jalan sendiri. Gerak-gerak di perut. Itu gas, bukan jin. Ya. Kalau nggak percaya dicek aja. Teman-teman kalau pengen kentut ditahan. Nanti apa? Gasnya gerak-gerak di perut. Dut di perut. Glutuk di sini. Glutuk-glutuk di atas. So kalau nggak percaya, itu gas perut teman-teman. Makanya siapapun yang pengen sembuh, yuk. Penyakit ini bukan penyakit jasad. Penyakit ini adalah penyakit rohani. Maka yang harus diobatin rohaninya, bukan jasadnya. Oke? Penyakit ini adalah penyakit rohani, bukan penyakit jasad. Maka yang harus diobatin, yang harus disembuhkan itu rohaninya, bukan jasadnya. Secara medis rohani disebutnya mental. Itulah kenapa Anda disarankan ke psikiater, dites kejiwaan, disuruh datang ke psikiater. Nanti dikasih 2 obat, obat penenang sama obat tidur. Supaya pikiran Anda tenang, dibawa tidur. Tuh, supaya pikirannya nggak aneh. Karena secara medis, ini penyakit mental. Mental itu rohani, mental itu jiwa. Ya, kekuatannya jiwa ada di hati. Maka yang pengen sembuh, perbaiki hatinya, obati hatinya, sembuh rohaninya. Bagaimana cara menyembuhkan hati? Bagaimana cara ngobatin hati? Obatnya hati tidak ada di apotek, tidak ada di rumah sakit, bukan lewat dokter. Obatnya hati ada pada diri kita sendiri, jalannya jalan ketaatan. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yuk kerjakan obatnya hati. Yang pertama baca Al-Quran dan maknanya, dijamin sembuh. Pasti sembuh. Kenapa bisa ngasih jaminan sembuh? Karena Allah yang berfirman. Sok buka Al-Quran surat Yunus ayat 57. Buka. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatu min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, jadi sini. Mau tahu nggak sebaik-baik obat untuk penyakitmu? Mau tahu nggak jalan sembuh semua penyakitmu? Penyakit yang ada di dadamu, penyakit kehidupanmu, penyakit penghidupanmu, penyakit jasadmu. Mau tahu nggak sembuhnya? Apa kata Allah? Al-Quran. Maka baca Al-Quran yang rajin. Baca pula terjemahannya. Itu baca Quran itu jaminan sembuh dari Allah. Ya kenapa yang dipanggil ya ayuhan nas? Kenapa bukan ya ayyuhalladzina amanu? Karena bagi orang beriman suruh baca Al-Quran, sami'na wa ta'na, percaya. Bagi orang yang imannya sedang lemah, nih kebanyakan manusia yang imannya sedang lemah, dikasih tahu suruh baca Al-Quran, masa sembuh baca Al-Quran? Yang sakit lambungnya, obatin lambungnya, bukan malah baca Quran. Tuh orang yang lemah imannya. Ya, dari sini kan jadi tahu ya. Nah, baca Al-Quran. Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat. Membacanya saja bisa jadi jalan sembuh. Tuh teman-teman. Ya. Namun memang untuk orang yang terkena penyakit ini, membaca Al-Quran bukan perkara yang mudah. Karena baru membuka aja, itu udah takut, udah gemeter, keringat dingin, mulut pahit, mata ngantuk, mata perih, kepala pusing. So, orang yang takut baca Al-Quran, males baca Al-Quran, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya guys. Orang yang takut dan males baca Al-Quran, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? So, saya tanya. Ya, orang yang takut baca Al-Quran,
Males baca Al-Quran. Yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? Ruhaninya. Ini Al-Quran bukannya dibaca. Al-Quran kalau tidur ditempelin samping telinga. Al-Quran bukannya dibaca, ditaruh di atas bantal. Ya, Al-Quran dibaca kagak, giliran dikasih selembar kertas sama orang pinter, suruh tempelin di tembok, ditempel di tembok. Ada yang pernah kayak gitu? Selembar kertas, fotokopian, suruh ditempel di tembok sebagai tolak bala katanya. Supaya penyakitnya nggak datang lagi. Ada yang pernah ngelakuin kayak gitu? Bodoh. Apa sih kualitas, apa sih saktinya selembar kertas? Dibandingkan Al-Quran yang tebal, firman Allah, 30 juz, 114 surat, lebih daripada 6.000 ayat. Al-Quran yang tebalnya segitu nggak berani, Al-Quran yang tebalnya segitu nggak dipercaya, selembar kertas fotokopian tulisan manusia diyakini. Apa namanya kalau bukan bodoh? Jangan mau percaya kayak begitu-begituan. Ya, jangan mau. Al-Quran ditempelin di tembok seluruh rumah, jin masih tetap bisa masuk. Apalagi kertas fotokopian. Duit dimasukin di celah-celah Al-Quran, tuyul masih bisa ngambil. Ya, apalagi potongan kertas. Namun ketika Al-Qurannya dibuka, Al-Qurannya dibaca, takut mereka mendekat. Tuh teman-teman. Ya, makanya baca Al-Quran itu obat. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yuk, bangun di sepertiga malam. Allah hadir. Kitanya tidak terpanggil. Gimana? Kan katanya apa-apa butuh Allah. Saya pengen sembuh ya Allah. Aku udah datang. Namun kau lupa untuk datang. Engkau lupa untuk mendekat. Engkau lupa untuk hadir. Allah udah datang di sepertiga malam. Allah turun ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Allah sudah datang. Kenapa engkau menghindar? Allah sudah datang. Kenapa tidak engkau jemput? Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Malaikat yang meminta doanya. Ya Allah. Hamba aku ya Allah. Semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Karena sifat perilaku perbuatan hamba. Namun hamba mohon ya Allah, di sisa usia hamba, berilah hamba kesempatan untuk sembuh. Sembuh yang melahirkan ketaatan. So, minta sama Allah. Allah sudah datang. Namun engkau lupa untuk hadir. Allah sudah datang, engkau lupa untuk hadir. Allah udah dekat, engkau malah menjauh. Gimana? Yuk. Bangun di sepertiga malam. Bangun. Sholat. Munajat. Memang gak mudah bagi orang yang sedang terkena penyakit ini. Jangankan bangun di sepertiga malam. Jangankan untuk sholat. Mau bangun aja takutnya luar biasa. Takut hantu. Takut dingin. Takut kepleset. Takut kambuh. Takut mati. Padahal udah dibangunin sepertiga malam. Dibangunin sepertiga malam bukannya sholat. Dibangunin sepertiga malam update status. Kambuh di jam yang salah. Gimana mau sembuh? Gimana mau sembuh? Bangun di sepertiga malam bukannya sholat. Update status. Kambuh di jam yang salah. Ya, ayo bangun sepertiga malam. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yuk, berkumpulnya dengan orang soleh. Bukan masuk di grup yang isinya orang ngeluh. Sok, rata-rata pada masuk ini enggak grup anxiety, grup asam lambung. Isinya orang ngeluh semua. Rasulullah bersabda, jika engkau mendengar rintihan keledai, tutuplah telingamu. Jika engkau mendengar suara ayam berkokok, perbanyaklah doamu. Makanya kalau mendengar rintihan keledai itu apa? Keledai adalah simbol dari kebodohan. Rintihan adalah keluh kesah. Sok, isinya orang ngeluh semua di grup. Ya, isinya orang ngeluh semua di grup. Semakin banyak yang mengeluh, tercemar diri kita. Akhirnya ikut-ikutan. Tuh kan, ternyata bukan saya doang yang kayak gini. Itu. Akhirnya apa? Membenarkan alibinya. Tuh, akhirnya. Sehingga terjadilah perkumpulan orang ngeluh. Semakin ditambah kesulitannya. Keluar dari grup-grup kayak gitu. Keluar.
karena nggak ada faedahnya. Isinya hanya orang ngeluh semuanya, nggak ada faedahnya. Sosial media apapun, grup asam lambung, panic attack, anxiety, keluar dari grup itu. Allah perintahkannya apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh, datang ke taklim, datang ke pengajian, sholat berjamaah. Ini mah boro-boro datang ke taklim. Mau keluar rumah, di depan tetangga ada banyak orang, takut. Lebih baik mundur alon-alon, pulang. Mundur cantik, pulang. Mau ke warung, di warung banyak orang, takut. Mau beli sayur, pedagangnya banyak orang, takut. Mau ketemu orang, takut. Datang ke pengajian, takut. Takut ada komentar, kok ibu sekarang kurusan? Minder, merasa nggak percaya diri karena keadaannya makin terpuruk. Sok saya tanya, orang yang takut ketemu dengan orang lain, yang harus diobatin ruhaninya, apa lambungnya? Renungkan teman-teman. Orang yang takut berkumpul dengan orang-orang yang harus diobatin ruhaninya, apa lambungnya? Jangan lambung mulu yang diobatin. Sagutani diobatin, air aci diminum. Minum sagutani, air aci diminum. Lengket. Lambung makin lengket, usus iritasi, BAB berdarah. Air aci diminum, seblak meren. Jangan. Ya, perbaiki rohaninya, obati rohaninya. Bukan obat lambung mulu yang dicari, rohaninya. Rohaninya yang harus diobatin. Ya. Yang keempat, puasa. Maka berpuasalah. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Puasa itu menahan hawa nafsu, keinginan, harapan, angan-angan, pikiran-pikiran buruk. Tahan. Makanya berpuasa. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil apa? Perintah orang puasa. Orang beriman. Bagi orang beriman disuruh puasa, semangat. Bagi orang yang sedang lemah imannya disuruh puasa, gimana mau puasa? Telat makan dikit aja asam lambung kambuh. Kata dokter setiap 3 jam gak boleh telat makan. Lah, Anda lebih taat kepada sabda pedagang obat ketimbang firman Tuhan Anda sendiri. Apa namanya kalau bukan PA? Yuk. Apa? Lebih taat kepada pedagang obat ketimbang firman Tuhannya sendiri. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu gak tahu keadaan lambungku seperti apa, separah apa. Hei, puasa itu obat. Dengan kita puasa, organ tubuh kita memperbaiki diri. Mesin butuh di-tune up. Organ tubuh kita butuh istirahat. Jangan sampai organ tubuh kita bekerja terus tanpa istirahat. Istirahatnya organ tubuh hanya dengan jalan puasa. Mobil dipakai mulu, bobrok. Manusia banyak pikiran, kentir, bobrok jasadnya. Badan makin kurus, badan makin kurus, penyakit makin banyak. Kenapa? Banyak pikiran. Orang banyak pikiran, akhirnya jadikan hidup jadi banyak masalah. Tuh, makanya puasa. Ya, puasa ya teman-teman ya, puasa. Kemudian yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Yuk, banyakin zikir, banyakin sholawat, bukan banyakin mikir. Orang hidup ketika banyak pikiran, hidupnya jadi kentir. Orang hidup ada masalah, tidak dipikirkan, ia zikirkan, ketemu solusi. Karena perintah Allah itu jelas, firman Allah itu jelas. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Jelas. Adanya masalah bukan untuk dipikirkan. Otak kita ada kapasitasnya. Pentiumnya itu ada kapasitasnya. Ya, ibarat kata RAM-nya itu ada kapasitasnya. Kalau tiap hari hanya diisi oleh pikiran, ya otomatis konslet nanti. Nanti muncul tuh tiba-tiba kedutan tangannya, tiba-tiba kedutan bagian tubuh yang lain, matanya kedutan dan macam-macam sebagainya. Karena pikiran ini bikin organ tubuh kita terus bekerja. Orang semakin banyak pikiran, hidupnya semakin banyak masalah. Masalah itu bukan untuk dipikirkan, masalah itu untuk dizikirkan. Maksudnya zikirkan itu apa? Ingat dengan Allah. Ada masalah, ingat dengan Allah. Ada kesulitan, ingat dengan Allah. Sehingga ia jadikan penyakitnya, masalahnya, kesulitannya, pijakan anak-anak tangga untuk lebih dekat kepada Allah.
Besarkan Allah dalam dada kita. Sebesar apapun masalah hidup kita, kecil di tangan Allah. Karena manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Kenapa nggak melibatkan Allah? Allah yang ngatur diri kita, Allah maha skenario, Allah yang sudah menentukan, udah weh nerimo ing pandum, terima catatan takdir, pasrah kepadanya, tawakal jalannya. Diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, gak usah dipikirin, gak usah nanti dari mana, akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Udah. Anak sekolah belum pulang, jangan-jangan anak saya diculik tahu bulat. Pikiran kemana-mana. Suami lagi kerja, barakallahu burita. Suami lagi kerja, ayah pulang, aku takut. Lah, ada masalah dikit dipikir, ada masalah dikit dipikir, ada masalah dikit dipikir. Akhirnya apa? Konslet otaknya, jadi kentir. Makanya tidak sedikit orang yang terkena penyakit ini, orang sekitarnya menganggap dirinya aneh. Pikirannya aneh, seperti orang sakit jiwa. Kenapa? Pikirannya aneh. Tuh ya. Masalah ditaruh di pundak, berat, gak kuat. Masalah dipegang di tangan, gak kuat. Masalah itu disandarkan, jatuhin, injak masalahnya. Jadikan pijakan anak-anak tangga untuk lebih dekat kepada Allah. Dengan ada masalah, bangkit, sholat. Stop, sholat lagi ada masalah. Ya Allah. Allah. Sok nikmat sholatnya kalau lagi ada masalah. Mau doa bingung doanya apa? Saking banyaknya masalah. Ya Allah. Nikmat banget ibadahnya. Maka Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, carilah dukamu untuk mendapatkan kebahagiaanmu. Lagi sholat itu yang dicari duka. Kesulitan, dosa, kesalahan diingat supaya nikmat ibadahnya. Yuk. Makanya apa? Kalau mau sholat, yuk gelar sejadah, pakaian bersih, habis mandi. Karena kebersihan sebagian dari iman. Asam lambung pada jarang mandi sih. Makanya imannya pada lemah. Yuk, makanya sering mandi. Sering mandi, gelar sejadah, pakai pakaian yang bersih, pakai pakaian yang wangi. Terima kasih ya Allah. Engkau pertemukan hamba di sepertiga malam ini. Engkau jadikan hamba sedikit di antara yang paling sedikit yang menjemput kedatanganmu ya Allah. Inilah salat hamba, inilah ibadah hamba. Perkenankanlah persembahan hamba. Soli sunatan tahajud. Allah. Nikmat rasanya. Nikmat rasanya. Ini mah sholat pikirannya hutang lunasi, makanya nggak nikmat-nikmat sholatnya. Nikmat sholatnya. Nikmat teman-teman. Makanya apapun masalah kita, apapun penyakit kita, apapun urusan kita, apapun musibah kita, yakinlah hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita tidak punya kemampuan apapun, melainkan semua atas pertolongannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolongku, sebaik-baik pelindungku. Hamba tidak punya kemampuan apapun untuk melewati ini semua ya Allah. Bimbing hamba agar hamba senantiasa ridho dengan catatan takdirmu. Engkaulah pemilik sifat sabar. Kuatkanlah kesabaran hamba dalam menjalaninya ya Allah. Hamba akui ya Allah, semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Semua sulitnya hidup, semua masalah dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ampuni ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni segala dosa penyebab penyakit ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Inna Allah ghafurur rahim. Ya Allah, di sisa usia hamba, berilah hamba kesempatan untuk hamba sehat kembali ya Allah. Sehat yang melahirkan ketaatan kepadamu ya Allah. Berikan hamba kesempatan, hamba kemampuan untuk hamba bisa merubah diri ini ya Allah. Sungguh hamba menginginkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat hamba ya Allah. Karena engkaulah tujuanku, ridhomu adalah harapanku, cintamu adalah dambaanku ya Allah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Yakinlah saudaraku, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Tenangnya hati kita membuat tenang pikiran kita. Tenangnya hati kita menjadikan Allah besar dalam kalbu kita. Jika Allah sudah besar dalam kalbu kita, apapun penyakit kita, apapun masalah hidup kita, kecil di tangan Allah. Yuk, tanamkan itu dalam diri kita. Ingat, sembuh itu milik Allah, kuncinya ada pada diri kita. Perbaiki penyebabnya, perbaiki hubungan kita dengan Allah, bertawakal kepadanya, bersandar kepadanya, sehingga kita tidak bergantung kepada siapapun, melainkan hanya kepada Allah, pasti datang pertolongannya. Yuk, ibarat telur, jika telur pecahnya dari luar, berakhir kehidupan. Jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Jika kita hanya bergantung dengan obat-obatan, hanya bergantung dengan seseorang, hanya bergantung dengan orang lain, hanya mengharapkan ingin didengar, ingin dinasehatin, ingin dingertiin, ingin diperhatikan. Telur pecahnya dari luar, berakhir kehidupan. Orang yang hidup seperti ini ujung-ujungnya jadi telur dadar. Telur itu apa? Pecah dari dalam. Akan muncul kehidupan yang baru. Sembuhmu ada pada dirimu sendiri. Jangan bergantung kepada siapapun, melainkan hanya kepada Allah. Jika Anda bergantung kepada yang lain, itulah patah hati, itulah kekecewaan yang Anda bangun sendiri. Yuk, bangun, bangkit. Masa depan masih panjang. Yuk, ada anak yang harus dibahagiakan. Ada anak yang butuh perhatian. Ada anak yang pengen keluar bersama. Pengen jajan di luar, pengen ditemenin main di luar. Bukan dengan ibunya yang terpuruk di dalam kamar. Anaknya pengen keluar, nah ngertiin mama. Justru Anda yang tidak ngertiin anak. Anda selalu merasa ingin didengar, merasa ingin diperhatikan, merasa ingin diperdulikan. Ada suami yang harus Anda perhatikan. Bukan minta ingin diterdengar terus. Yuk sembuh atuh dah. Waras yuk. Jangan sampai sakitnya di alam dunia membuat hidup makin terpuruk. Rugi dunianya, bangkrut akhiratnya. Udah mas sakitnya nggak sembuh, ditambah lagi akhiratnya bergemuruh. Ya, jangan seperti itu. Siap semangat sembuh teman-teman? Siap semangat sembuh? Siap semangat sembuh? Barakallah Ibu Rita, Masya Allah. Yuk
semangat untuk sembuh. Semangatin diri kita. Yuk, selamat datang sehat, selamat datang sembuh, selamat tinggal masalah, selamat tinggal penyakit. Ayo semangatin diri kita. Dari dalam sembuh itu, bukan dari luar, telur dadar ujungnya. Dari dalam, kehidupan baru jadinya. Ayo semangat, power of zikir, semangat, power of zikir. Semangat, power of zikir. Semangat saudaraku. Barakallah, kita barakallah.